Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Dinda. Kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak persiapkan dulu buku cetaknya untuk bisa lebih mudah memahami materi hari ini. Nah, di sini ada teman kita namanya Bayu. Apa ya yang kira-kira sedang Bayu pikirkan? Kenapa dia mukanya bingung? Coba kita tanya. Oh, ternyata Bayu sedang bingung. Dia menanyakan apa itu teks eksplanasi. Ternyata Bayu belum tahu apa itu teks eksplanasi. Coba kita geser lagi, kita lihat ya. Oh, di sini ada Siska. Coba Siska bilang sama Bayu bahwa untuk membaca dulu teks di halaman 74 sampai 75 di buku cetakmu supaya lebih paham. Nah, silahkan anak-anak bersama Bayu membaca dulu teks yang ada di buku cetak di halaman 74 sampai 75 untuk bisa mendapatkan gambaran tentang teks eksplanasi. Jika sudah, Bu Dinda akan jelaskan lebih detail tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Jadi, di dalam teks eksplanasi itu teks yang isinya tata cara atau isinya tentang penjelasan atau isinya tentang prosedur dari awal sampai akhir. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat struktur teks eksplanasi di bawah ini. Nah, ada 3 strukturnya. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini isinya tentang memuat tentang penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena yang akan dibahas. Jadi gambaran umumnya seperti apa? Ini dibahas dulu di pernyataan umum. Selanjutnya, paragraf berikutnya ada deretan penjelas. Isinya yaitu penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Ini biasanya ada di paragraf selanjutnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Nah, setelah tadi ada gambaran secara umumnya seperti apa, kemudian ada paragraf yang berisi tentang proses atau tahapan dari awal sampai akhir, kemudian disimpulkan. Nah, di paragraf interpretasi atau kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang akan dijelaskan. Nah, itu tentang struktur teks eksplanasi ada 3. Bisa jadi pernyataan umum ini ada 1 paragraf. Terkadang di deretan penjelas atau di paragraf penjelas ini terdiri dari lebih dari 1 paragraf. Jadi bisa 2 paragraf, 3 paragraf, bahkan bisa 5 atau 6 paragraf. Selanjutnya di paragraf terakhir biasanya ada kesimpulan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan apa itu teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, supaya lebih paham, anak-anak bisa latihan mengidentifikasi teks eksplanasi. Di buku bisa dibuka di halaman 79, ada teks eksplanasi judulnya Bagaimana Selimut Dapat Menghangatkan Tubuh. Kalau sudah dibaca, nanti anak-anak bisa tuliskan di buku mana yang termasuk paragraf pernyataan umum, mana yang termasuk paragraf penjelas, dan mana yang termasuk paragraf interpretasi. Nah, seperti itu. Sekian dari Bu Dinda. Selamat belajar anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.